أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratim mustaqim wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila nar jahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu fakanu ahiqqu bin na'imil muqim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kepada Allah kita bermunajat menguatkan semua usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Allah berikan kita kesempatan hidup melewati umur waktu demi waktu di dunia ini adalah sebagai amanah. Yang amanah itu harus kita pertanggungjawabkan. Amanah itu harus kita nilai sebagai satu bentuk cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat, kita diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi akal mampu berpikir yang baik, mencegah diri kita daripada yang mungkar. Maka itu adalah bagian dari cara mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi kita bukan untuk meningkatkan iman dan takwa, sia-sialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang memberi kesempurnaan daripada kehidupan kita ini adalah kasih sayang kedua orang tua. Maka bergembiralah kepada kita yang Allah masih berikan dan titipkan kedua orang tua yang hadir di tengah-tengah kita. Kasih sayang orang tua ini bagi seorang anak cukup menjadi nilai yang sangat serius untuk menentukan keberhasilan seorang anak. Baik itu dalam pendidikan, dalam kehidupan, rasa percaya diri, optimisme, termasuk yang paling tinggi nilainya adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga sebutkan kepada anak agar berlaku baik kepada orang tuanya. Sampai-sampai Allah pesankan itu di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Lalu dalam penggalannya Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ayat ini jika mau kita simpulkan sejak awal ayatnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kasih perintah dua hal dalam ayat ini. Pertama, jangan engkau menyembah selain dari hanya kepada Allah. Berarti itu bicara keimanan. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Ketika dia menjadi orang pintar, maka dia beriman dengan kepintarannya. Menjadi orang yang berharta, maka dia beriman dengan harta yang dimilikinya. Dengan semua aspek, termasuk ketika Allah sedang uji kita pada sesuatu yang kita tidak inginkan. Lalu pada ayat itu Allah mengatakan, ya,
kalau engkau punya orang tua yang ketika orang tua itu sudah berusia lanjut, salah satunya ataupun kedua-duanya, maka disuruh kita untuk memperlakukannya dengan baik. Fala taqul lahuma uffin, termasuk jangan katakan kepadanya. Itu simbol kejahatan. Itu simbol menyakiti hati. Maka bukan hanya yang menjadi perkataan membuat dosa kepada orang tua, dari kita kepada orang tua, tapi apapun pekerjaan yang kita buat, ucapan yang kita sebutkan, lalu membuat hati tersakiti oleh orang tua, maka itu bagian dari dosa kepada kita. Lalu disebut wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan jangan kau sakiti, hardik, cemooh. Kita waktu kecil disayangi dengan sempurna. Kadang-kadang kita ini menyulitkan orang tua kita. Lagi kecil kepengen minum susu, tidak mengenal waktu, tapi dibuat susu dengan sempurna dan rasa kasih sayang oleh orang tua. Waktu kecil tiba-tiba ngompol, lalu tidak pandang waktu, orang tua dengan gembira dan senang hati memperbaiki dan membersihkan kita punya pakaian. Waktu kecil kita banyak pertanyaan, yang pertanyaan itu mungkin diulang-ulangi, tapi orang tua kita dengan sangat senang hati menjawab juga dengan jawaban yang berulang-ulang. Nah, inilah simbol bahwa nanti saatnya engkau dewasa, besar, mampu mengatasi semua problem hidupmu. Engkau berdiri di kakimu sendiri, menjadi orang yang mandiri. Lalu orang tuamu bertambah tua, renta, mungkin ada juga yang pikun, kesehatannya sudah mulai sangat menurun. Di saat itulah ayat ini menjadi ujian yang berat bagi kita semua. Pertanyaannya, mampukah kita sebagai anak kepada orang tua melakukan perbuatan yang tidak menganiaya hatinya, tidak menyakiti perasaannya, dan lalu kita menjadi orang yang memuliakan dirinya. Wa qul lahuma qaulan karima, tidak membantah. Jikapun ada jawaban yang jawaban itu sesungguhnya salah, tapi karena sudah tua dan pikunnya, mungkin kita perlu mengobati hati dan perasaannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini penting saya sebutkan pada khutbah Jumat kali ini, karena kita yang muda-muda sedang belajar, berproses di tengah tanggung jawab orang tua di dalamnya. Orang tua kita masing-masing sedang melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan Allah kepada dirinya, membelajarkan, mensekolahkan, memberi ilmu tentang keimanan kepada kita semua, agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Mungkin tempatnya di sekolah, dan sekolah ini adalah wasilah, jalan keterhubungan antara tanggung jawab orang tua dengan melahirkan, mewujudkan anak-anak yang tidak hanya pintar dan cerdas, tapi juga taat serta istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tantangan kita besar ke depan, tantangan di tangan anak-anak muda ini. Sehingga ada slogan yang menyebut bahwa hidupnya satu negara itu di tangan pemuda. Oleh karenanya, apa cerminan pemuda yang kuat? Satu adalah anak muda yang tidak cepat mengeluh dan berkeluh kesah tentang ujian dan tantangan yang dihadapi. Tidak mudah merasa kalah sebelum bertanding, karena semua itu adalah bagian dari keseriusan seorang anak muda dalam melewati umur-umurnya. Yang kedua,
Dia akan terus melibatkan ketaatannya kepada Allah dan kepatuhannya kepada orang tuanya untuk menjalani semua proses kehidupan ini. Kesannya memang simbolik, meminta izin kepada ibu dan ayah setiap kita keluar dari rumah untuk pergi sekolah misalnya, untuk pergi bekerja misalnya. Tapi di situ ada kesejatian seorang anak kepada orang tuanya. Memang kesannya hanya sekedar formalitas menyalam tangan ibu atau ayah, tapi di dalamnya ada wujud keridhaan seorang ayah ibu kepada anaknya. Di tengah-tengahnya ada doa, dan doa itulah yang mengantarkan kita pada keberhasilan. Apa ciri-ciri anak yang berhasil? Seperti yang kita sebut tadi, tidak cepat kalah, tidak mudah berkeluh kesah, dan melihat semua keadaan sebagai tantangan dan motivasi yang harus dilewati dengan sempurna. Sehingga lahirlah seorang anak dengan semua keberhasilan yang dia miliki. Di dalamnya ada doa orang tua, ada keridhaan orang tua. Dan inilah yang kita sebut kesejatian seorang anak di hadapan orang tuanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wasilahnya adalah sekolah misalnya, tempat Anda belajar, tempat kita mewujudkan ilmu pengetahuan kita. Di dalamnya ada jihad dengan ilmu. Seorang mukmin wajib berjihad dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kemampuannya, mungkin juga dengan jabatannya kalau dia nanti kelak menjadi orang hebat. Apa nilai jihadnya? Nilai jihadnya adalah mempengaruhi kehidupan ini agar baik, dan kebaikan itu diatasnamakan, dijalankan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada khutbah yang singkat ini, maka oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang mungkin masih diberikan Allah kekuatan dan kemampuan, kita harus menjadikan ayah ibu kita sebagai miniatur cara kita untuk mendapatkan keberhasilan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau Allah ridho, karena di dalamnya ada ridho kedua orang tua. Kalau Allah murka, karena di dalamnya mungkin ada kemurkaan kedua orang tua. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati kedua orang tua. Kalau ayah ibumu masih suka menasihati, mungkin dengan cara yang tajam ucapannya, anggaplah itu karena dia masih berkasih sayang kepada dirimu. Tapi kalau ayah ibu sudah mulai diam, tak mau tahu tentang apapun yang kita kerjakan, hati-hati, mungkin itu pertanda dia sudah mulai pesimis melihat kita sebagai anak yang bisa menyayangi mereka kelak ketika mereka sejak tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.